Game gacha lagi, game kompetitif lagi, ada game yang seru tapi single player nggak ya? Jumpa lagi di Jagat bersama saya, Rama. Buat kalian yang rada bosen main game gacha, apalagi game kompetitif, ya pengen game yang nggak terlalu banyak mikir, cuman fokus ke survive doang, ada nih. Nah, ada satu game yang lagi cukup ngetrend di mobile saat ini, yaitu game-game seperti Vampire Survivor. Buat kalian yang belum familiar, Vampire Survivors adalah sebuah game indie yang didevelop dan dipublish oleh Poncle dan dirilis pada Desember 2021. Pertama kali kalian memainkan game ini, Vampire Survivor mungkin terasa seperti game jadul, apalagi kayaknya ngambil sampling sprite dari Castlevania. Namun ketika mulai memainkannya, game ini akan bikin kita nagih, pengen nyoba lagi, dan nggak sadar sudah 3 jam kita memainkan game ini. Game-game seperti Vampire Survivor ini masuk dalam kategori roguelike, tapi agak beda sama roguelike yang umumnya kalian kenal. Bukan menjelajah dungeon atau yang sejenisnya. Tapi kalian harus bertahan hidup atau survive melawan ratusan bahkan ribuan musuh dalam satu map. Mungkin lebih tepatnya game ini disebut genre roguelike horde survival atau bullet reverse hell survival mungkin ya. Dalam Vampire Survivors, tujuan utama kita adalah bertahan hidup atau survive dari kerumunan musuh selama 30 menit. Tentu saja ini tidak semudah yang kalian pikirkan. Karena semakin lama kalian bermain, semakin kuat dan semakin banyak juga kuantitas musuhnya. Tentu saja sepanjang game, karakter yang kita gunakan bisa mengambil experience point dari musuh yang mati untuk naik level dan mendapatkan pilihan untuk upgrade senjata atau item. Nah, bagaimana kita bisa survive lebih lama dalam game ini? Ya tergantung dari pemilihan dan kombinasi senjata yang kalian pilih tadi. Salah milih, bisa agak berabe jadinya. Walaupun bukan game pertama di genre ini, tapi Vampire Survivors bisa dibilang game yang mempopulerkan genre dengan gameplay ini. Bahkan di awal rilisnya, salah satu pendongkrak popularitas genre ini adalah VTuber. Ya, game ini pada saat itu sering dimainin VTuber. Bahkan sampai ada game fanmade yang menggunakan karakter-karakter VTuber yang mengadaptasi gameplay dari Vampire Survivors ini. Judulnya HoloCure Save the Fans. Tentu saja kepopuleran ini men-trigger developer game indie lain untuk ikutan membuat game dengan gameplay yang serupa, termasuk ke dalam game-game mobile. Nah, kali ini kita mau memberikan 5 game mobile dengan genre dan gameplay yang sama dengan Vampire Survivors. Tapi kita disclaimer dulu. Yang pertama, kami akan mencarikan game-game yang gratis saja. Jadi, kalau ada iklan atau in-app purchase, wajar ya. Yang kedua, beberapa game ini kami mainkan pada Android. Ketersediaannya pada iOS akan kami sertakan di tiap gamenya. Yang ketiga, walau kami memberikan download size dan full size-nya, size gamenya sendiri bisa membesar seiring progres dan update gamenya. Oke, kita mulai saja dengan game pertama pilihan kita, yaitu Gothic Survival. Dirilis pada April 2022 oleh Misha Solitairman dengan download size 24MB dan full size 45MB. Game ini terasa straight to the point, survive selama mungkin dengan karakter yang kalian pilih. Yes, kita sudah bisa langsung memilih 4 karakter pada game ini. Tiap karakter mempunyai skill yang berbeda-beda dengan upgrade yang berbeda-beda pula. Kita juga bisa melakukan upgrade di lobby, tapi hanya sebatas membuka item equip. Untuk kontrolnya, kami sendiri merasa agak licin. Jadi butuh waktu untuk bisa beradaptasi dengan kontrolnya ini. Sayangnya, gamepad tidak bisa digunakan di sini, tapi sejauh yang kami mainkan, Gothic Survival cukup menyenangkan untuk dimainkan pada smartphone. Grim Knight Heroes dirilis Juni 2022 oleh Gold Helm Games dengan download size 39MB dan full size 111MB. Sepintas, mungkin kalian melihat game ini seperti game arcade tahun 80-an. Dan menurut kami, pendekatan ini terasa cukup appealing. Untuk touch controlnya sendiri, kami merasa game ini salah satu game pada list ini yang paling gampang adaptasinya. Terasa responsif dan presisi. Walaupun pada awal game hanya ada satu karakter yang bisa kita pilih, namun ada banyak karakter lain yang menunggu untuk di-unlock. Bahkan pada lobby, kita bisa mengupgrade tiap karakter untuk memperkuatnya saat melawan monster-monster yang ada dalam satu stage. Dalam Grim Knight Heroes, kita hanya perlu bertahan selama 20 menit sebelum akhirnya final boss muncul. Kita bisa meng-unlock stage berikutnya bila kita bertemu dengan final boss ini.
Tidak perlu mengalahkannya, tapi tentunya kalau bisa, kalian akan mendapat uang lebih. Demon Survival dibuat oleh Ruben Peselin dan dirilis pada November 2022 dengan download size 53 MB dan full size 123 MB. Game ini mempunyai dua mode, Map dan Survival. Sayangnya, Survival hanya bisa dimainkan ketika kita sudah mencapai rank tertentu pada mode Map. Walaupun terlihat simple, tapi Demon Survival ini memang cukup menantang. Walaupun begitu, kontrolnya kami bisa bilang cukup responsif. Tentu saja, untuk menghadapi musuh-musuh yang makin berat, kita bisa mengupdate karakter kita pada lobby. Dalam mode map, kita bisa menemukan stage dengan time survival, stage dengan mengalahkan kuantitas musuh, dan stage dengan mengalahkan boss. Tentu saja, pemilihan buff di sini akan tergantung dengan playstyle yang cocok untuk kalian. Kita bisa memainkan game ini tanpa iklan bila membayarnya sebesar Rp81.000. Namun, kalau mau main gratis, siap-siap nonton iklan saat kita mati. Di luar itu, game ini menurut kami tetap asik untuk dimainkan untuk mengisi waktu luang kalian. "20 Minutes Till Dawn" dirilis pada November 2022 oleh Erabit Studios dengan download size 64 MB dan full size 176 MB. Game ini merupakan porting dari versi PC-nya. Untuk versi mobile-nya ini, 20 Minutes Till Dawn mempunyai dua versi. Full version yang harganya Rp42.000 dan versi gratis. Kami memakai versi gratis. Tentu saja, versi gratis ini bisa di-upgrade ke full versionnya yang tidak ada iklan. Secara gameplay, versi gratisnya terasa sedikit lebih susah karena ada advantage yang ada di balik iklan. Gamepad juga bisa dipakai pada game ini, membuat experience memainkannya jadi lebih asik. Secara gameplay sendiri sedikit berbeda dengan game-game pada list ini, di mana di sini kita harus men-trigger senjata kita dan ada waktu reloadnya. Speed berjalan saat menembak juga menjadi lebih pelan dibandingkan saat tidak menembak. Ini menjadi tantangan sendiri, di mana player harus tahu kapan menembak dan kapan menghindari musuh dan mengumpulkan experience point. Untuk waktu survival sendiri ada dua mode, yaitu Quick Mode yang hanya 10 menit dan Standard Mode yang berlangsung 20 menit. Kita juga bisa memiliki karakter dengan keuntungan yang berbeda-beda dan senjata dengan karakteristik yang berbeda-beda pula. Sayangnya karakter dan senjata ini masih di lock, jadi kita masih harus grinding untuk membuka mereka. Vampire Survivor. Tentu saja, selain rilis pada PC via Steam, sang developer Ponkel merilisnya juga di format mobile. Dirilis pada Desember 2022 dengan download size 112 MB dan full size 240 MB. Kita bisa memainkan game yang mempopulerkan genre ini dengan format vertikal sekarang. Pengalaman kami sendiri memainkan game ini pada smartphone sedikit berbeda dengan versi PC-nya. Dimana di sini kita mengontrol karakter dengan touchscreen. Buat kami sendiri, ini butuh waktu untuk bisa terbiasa dengan kontrol ini. Tapi, tenang, kalau kalian punya gamepad Bluetooth, maka kalian juga bisa menggunakannya di sini. Dan feel-nya sudah mirip dengan yang di PC. Untuk gameplaynya sendiri masih sama dengan versi PC-nya, di mana kita harus survive dalam 30 menit dengan senjata dan item yang bisa kita build, tergantung dengan RNG-nya tentu saja. Sebelum death datang menghampiri di menit 30. Upgrade di lobby dan unlock pun masih sama dengan versi PC-nya. Hanya saja di sini kita bermain dengan format vertikal. Dari semua game yang ada pada list ini, sejauh yang kami mainkan, game ini paling bersih dari microtransactions dan iklan. Mungkin kalaupun perlu bayar, nanti kali ya DLC-nya. Itu dia tadi game roguelike ala Vampire Survivor pilihan kami. Apakah ada game dalam list kami ini yang menarik perhatian kalian? Atau menurut kalian ada game lain yang harus kami coba? Coba tulis kolom komen. Saya Rama, Jagat Review.